Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang saya akan mengarah terhadap seseorang, terutama dari posisi batinnya. Apakah ada batin yang terluka atau memang ada batin yang menerima suatu tekanan? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama lihat terhadap seseorang, apakah ada situasi batin yang terluka atau memang ada situasi batin yang sedang menerima tekanan. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi yang dibalik dari kartu di depan saya ini mengarah terhadap seseorang atau mengarah terhadap hal lain? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Five of Swords. Sekali lagi muncul kartu Five of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana situasinya. 5 orang dipegang atau memegang 5 pedang. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana baik pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, di mana pertanyaan saya ini ada 2 hal. Apa yang sedang kamu hadapi untuk saat ini? Apa yang sedang kamu tunggu untuk saat ini? Ini dia guys. Pertanyaan saya tadi, cukup kamu yang mengerti
dan cukup kamu yang menjawab di dalam perasaan kamu. Sebelum saya mengarah terhadap seseorang yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Kamu yang mengetahui bagaimana situasi apa yang sedang kamu hadapi dan kondisi seperti apa yang kamu rasakan. Kenapa saya ingin bertanya terhadap dua hal tadi? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, ada kaitannya terhadap pertanyaan saya tadi. Pedang yang seakan-akan diri kamu belum bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu terima. Saya tidak tahu permasalahan ini apakah ada kaitannya terhadap hubungan LDR kamu, atau memang permasalahan ini ada kaitannya terhadap hubungan rumah tangga kamu, atau memang ada kaitannya terhadap posisi keuangan kamu, atau memang ada kaitannya terhadap posisi pekerjaan kamu. Yang seakan-akan permasalahan ini selalu menimbulkan pemikiran kamu sangat kacau. Selalu membuat diri kamu bingung apa yang harus saya lakukan. Dan di sisi lain pun seakan-akan permasalahan itu selalu membuat diri kamu, ketika diri kamu ingin move on, kamu belum mampu karena permasalahan ini belum terselesaikan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila saya kembali terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap seseorang, seakan-akan untuk saat ini ada suatu keputusan yang sedang kamu tunggu. Kamu berharap terhadap keputusan tersebut agar membuat diri kamu merasa nyaman, merasa stabil, merasa bahagia, ataupun merasa hal yang lain. Sedang menunggu suatu keputusan terhadap perencanaan kamu, atau memang sedang menunggu terhadap keputusan dari situasi yang kamu terima. Saya tidak tahu guys keputusan apa ini, tetapi ketika diri saya mencoba melihat dari posisi pemikiran kamu, bisa saja ada kaitannya terhadap keputusan perceraian, keputusan terhadap jenjang karir, dan keputusan terhadap tender atau keputusan terhadap penjualan aset. Ini dia guys. Kalau saya mengarah terhadap kata seseorang, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang tersebut sedang dihadapkan terhadap satu energi, yang dimana satu energi ini yang saya rasakan selalu membuat pemikiran dia berantakan. Bukan hanya satu energi ini saja yang selalu membuat pemikiran dia berantakan. Di sisi lain pun, ketika diri saya fokus terhadap diri kamu, seakan-akan diri kamu pun masih ingin memberikan suatu perlawanan terhadap seseorang ini. Kamu memberikan perlawanan dan pihak lain memperlakukan diri dia dihadapkan atau permasalahan juga. Ini dia guys, keadaan seseorang tersebut. Ingin menang atau memang ingin kalah, dia selalu berpacu terhadap pemikiran tersebut. Semua serba bermasalah yang dihadapi seseorang itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor.
Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kata The Emperor. Kata The Emperor yang saya katakan ini memiliki dua arti. Raja di atas raja yang dahulu memiliki sisi kestabilan sangat luar biasa, yang dahulu memiliki sisi kemakmuran yang sangat luar biasa, yang dahulu memiliki sisi kebahagiaan. Untuk saat ini, seorang raja tersebut tidak lagi merasakan hal tersebut. Mungkin ketika bersama diri kamu memperlakukan raja ini atau ratu ini sangat nyaman. Kamu memprioritaskan diri dia. Tetapi untuk saat ini, ketika diri dia diprioritaskan oleh kamu, justru untuk saat ini, pihak yang berdampingan terhadap diri dia memutarbalikkan keadaannya. The Emperor, raja di atas raja yang membutuhkan suatu arahan agar diri dia tidak tersesat. Penuh dengan perhitungan, lebih selektif terhadap apa yang ingin dia lakukan. Arti kedua, kemunculan kartu The Emperor ini, kalau saya mencoba untuk melihat dari posisi perasaan dia, saya tidak tahu apakah ini benar atau memang tidak benar. Lagi-lagi tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menanggapi kartu yang saya pegang. Sebenarnya, untuk seseorang ini masih menyimpan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal yang dia simpan ini terkoneksi terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah, kalau saya mencoba mengaitkan antara kartu The Emperor dengan kartu Five of Swords, seseorang raja yang saya kategorikan, baik pria ataupun wanita, sedang dihadapkan terhadap satu energi yang penuh dengan situasi pertengkaran, yang penuh dengan situasi permasalahan, perdebatan, dan perselisihan. Pedang, dengan kata lain, raja ini memegang pedang untuk mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi agar diri dia bisa kembali stabil. Ingat, kata raja ini saya pergunakan bukan untuk pria saja, melainkan wanita. Ini dia guys. Kita lihat kartu bagian keduanya. Muncul kartu raja kembali. King of Cups yang berbicara terhadap keadaan diri dia. Keadaan diri dia mempertahankan sesuatu hal. Ketika diri dia mempertahankan sesuatu hal tersebut, sebenarnya diri dia tidak nyaman. Sebenarnya batin dia tersiksa. Sebenarnya pemikiran dia dikendalikan oleh pihak lain. 3 aspek yang saya katakan guys, pemikiran, batin, dan perasaan tidak sinkron yang saya rasakan untuk saat ini terhadap seseorang ini. Batin yang tersiksa, perasaan yang bersedih, pemikiran yang dikendalikan orang lain, dimana ketika diri dia ingin berkomunikasi terhadap pihak lain selalu bertentangan terhadap satu energi yang berdampingan terhadap diri dia. Seakan-akan dia ibarat diatur, mau bergerak ke A, pihak lain yang mengendalikan dia harus sesuai ke A. Mau bergerak ke B, semuanya harus aturan dari pihak yang mengendalikan dia.
Ini dia guys. Dua kartu yang saya bukakan, keduanya sama-sama melambangkan raja. Ingat sekali lagi, kata raja yang saya pergunakan bukan hanya untuk pria tetapi untuk wanita juga. Ini dia guys. Kita lihat, kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping dari King of Cups. Muncul kartu Queen of Cups. Kedua kartu yang saya pegang ini sama-sama berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan munculnya kartu Queen of Cups. Yang dimana tadi saya sempat berbicara terhadap diri kamu, seseorang yang sedang merasakan situasi batin yang tersiksa. Sebenarnya guys, kalau saya melihat ini orang, dia sudah menyadari bahwasannya diri dia dikendalikan. Tetapi ada sisi emosi atau amarah yang dia simpan. Dia tidak mampu untuk mengeksekusikan posisi keemosian dia itu. Queen of Cups, kesensitifan terhadap perasaan yang sedang emosi. Kalau saya mencoba untuk mengkaitkan dengan kemunculan Queen dengan The Emperor, Raja dan Ratu saling menyerang di sini. Kalau saya mengategorikan The Emperor ini manusia yang pernah kamu fokuskan, Queen dan Queen of Cups ini pihak ketiganya, Raja dan Ratu, Ratu dan Raja saling menyerang di sini, saling menimbulkan permasalahan sehingga keadaan hubungan tersebut dibilang nyaman, tidak, dibilang tidak nyaman, tidak juga. Intinya saling menyerang guys, saling menyerang. Kalau saya menutup kartu Five of Swords dan The Emperor masih mengangkat King of Cups serta Queen of Cups, sama-sama Cups, King dan Queen, Pangeran dan Putri, Putri dan Pangeran. Wow, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lagi-lagi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Devil. Saya melihat seseorang ini, baik pria ataupun wanita, yang sedang menjalin suatu hubungan yang dimana hubungan tersebut berupa perselingkuhan. Sebenarnya hubungan tersebut hubungan penyakit, hanya untuk mencari kepuasan dan untuk kedepannya. Saya melihat guys, ada satu orang di sini dari kedua belah pihak sedang sakit-sakitan ini. Sakit-sakitan sambil menjalani hubungan perselingkuhannya. Apakah pihak dari seperempuan yang sedang sakit atau memang pihak dari manusia yang pernah kamu fokuskan? Sekali lagi saya mengatakan, kata seseorang ini mungkin yang pernah kamu fokuskan. Dan sekali lagi saya mengatakan, kartu The Emperor ini bukan hanya terhadap raja tetapi ratu, baik pria dan wanita.
King, Queen. Di tengah-tengahnya ada kartu The Devil, penyakit antara si laki-laki dengan si perempuan, antara si perempuan dengan si laki-laki. Ada penyakit ini, penyakit dari rasa kepuasan yang dia jalani terhadap perselingkuhannya. Sedang sakit-sakitnya ini, guys. Mungkin bisa saja penyakit inilah yang menimbulkan permasalahan, di mana permasalahan itu membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Kalau saya menutup kelima kartu yang saya pegang ini, bagaimana kartu di bagian ketiganya? Muncul kartu Queen of Swords. Wow. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apabila diri saya fokus terhadap posisi energi kamu, apakah untuk saat ini pihak ketiga yang sedang menjalin suatu hubungan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan atau terhadap seseorang yang saya kategorikan tadi, pihak ketiganya sedang menyerang diri kamu? Saya ingin bertanya, apakah pihak ketiga ini selalu menghantui kamu atau memang pihak ketiga ini selalu membuat pemikiran kamu berantakan? Ini dia, guys, Queen of Swords. Seseorang yang memegang pedang. Pedang inilah yang saya kategorikan terhadap pihak ketiga yang selalu berusaha untuk membuat kehidupan kamu tidak nyaman. Dia sudah mengambil orang yang pernah kamu fokuskan, tetapi dia pun tidak merasa cukup. Ingin menghancurkan kamu secara berlebihan. Ini ya, guys. Di posisi lain, kalau saya melihat seseorang ini secara batin sebenarnya tidak nyaman. Secara batin sebenarnya menerima tekanan. Karena hubungan itu hanya hubungan penyakit. Selalu memberikan dampak penyakit terhadap satu energi dari kedua belah pihak. Kalau saya mengambil contoh, si A manusia yang pernah kamu fokuskan dan si B pihak ketiga. Mungkin si A selalu memberikan tekanan dan si B menyerang si A agar si A ini mendapatkan suatu penyakit. Si A dan si B dan si A saling menyerang agar hubungan itu tidak nyaman. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Eight of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Dimana kartu Eight of Swords ini, guys, seseorang yang diikat oleh 8 pedang dengan kategori tekanan batin. Menghadapi kehidupan penuh dengan tekanan batin, menjalin hubungan penuh dengan tekanan. Ada satu energi di sini, batinnya benar-benar tersiksa. Bukan hanya batin yang tersiksa, tetapi diri dia pun sedang sakit-sakitan di sini. Ini dia, akibat dari hubungan kotor yang dia jalankan. Kartu terakhir, muncul kartu Knight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berunsurkan api. Unsur api, unsur api, unsur api, unsur tanah. 4 kartu unsur api, 1 kartu unsur tanah. Tidak sinkron terhadap batin seseorang ini. Sedang tersakiti
batin seseorang yang saya lihat di sini, guys, ketika diri dia menjalin hubungan itu. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, karena saya pun tidak tahu harus bicara apa lagi. Semua kartu yang saya pegang ini tidak ada gambaran kartu yang positif, kartu yang negatif terhadap satu energi yang saya rasakan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Ada batin yang benar-benar sedang terluka, dan ada seseorang yang sedang sakit-sakitan untuk saat ini. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.